حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى وإلى حضرة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا كمصنف Syekh Jalaluddin wa Syekh Jalaluddin wa nafa'na bi ulumihi ma fid darain ghafarallahu dzunubahuma bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Dibuka Quran surah An-Nisa ayat 62.
ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'dua Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Tuh dua. Bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah. Tuh dua. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Tuh doa. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Tuh dua. Ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim. Tuh dua. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tuh dua.
wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tuh dua. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah. Tuh dua. Wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Tuh dua. Wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Tuh dua. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, wabil khusus sesepuh kita Buya Asri dan Kiai Effendi hadir, alhamdulillah. Bapak Haji Mahyudin, Pak Haji Wasul, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan kita doakan para kesepuhan di Al Hidayah, terutama
paling sepuh Buya Asri, kita doakan mudah-mudahan panjang umur hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah kuatkan jiwa dan raganya, dan Allah istiqomahkan iman dan Islamnya sehingga terus hadir membimbing kita bersama tanpa mengenal lelah. Amin ya rabbal. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dikuatkan iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban memberantas kebodohan, mencapai ilmu pengetahuan. Hadir di majelis-majelis ilmu pada pagi ini, insya Allah langkah kaki kita, ringan tangan kita, hadir di majelis ilmu mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, Quran surah An-Nisa ayat 62 kita akan bahas tuntas. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakaifa, maka betapa jadinya, idza asabathum musibah, jika mereka ditimpakan musibah, hukuman, bima qaddamat aidihim, disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka, berupa perbuatan maksiat, berupa perbuatan kekafiran, berupa berpaling melarikan diri dari Allah. Maka apa yang terjadi? Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, sambil bersumpah atas nama Allah, in aradna, tidaklah kami kehendaki, illa ihsana wa taufiqa, kecuali perdamaian alias penyelesaian, wa taufiqo, dan kerukunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dijelaskan di dalam ayat ini menyangkut yang bulan yang lalu kita bahas, bahwasanya ketika Allah berikan musibah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan maksiat dari tangan-tangan mereka, summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, sambil bersumpah atas nama Allah. Biasanya kan kalau diberikan musibah ingat kepada Allah. Tapi kalau diberikan kenikmatan lupa. Padahal dijelaskan dalam Quran yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhahara, telah tampak, al fasadu, kerusakan, fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Surah Ar-Rum, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia.
Jadi kalau musibah itu Pak didatangkan oleh Allah sebagai peringatan gitu ya. Cuman kalau orang-orang munafik, namanya munafik ciri-cirinya juga 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di mana-mana dia berkata dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan di mana-mana janji dia ingkari, wa idza tumina khana, dan di mana-mana dikasih amanat khianat. Ketika datang musibah dekat dengan Allah, tapi ketika datang kenikmatan lupa dengan Allah. Kata Nabi, man u'tiya fasyakara wa betuliya fasobara wa dhalama faghfara wa zulima fastaghfara. Itu kunci sukses kita hidup, Pak. Kunci sukses hidup di dunia supaya jangan terhindar tauhid, supaya jangan terbawa tauhid, tidak lain apa kemarin pemerintah yang tidak melaksanakan dan melampaui batas baik dari sisi Tuhan dan kemanusiaan. Itu tauhid. Kita khawatir yang namanya terjadi hal seperti itu, laksanakan 4. Apa kata baginda Nabi? Man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang diberikan kenikmatan fasyakara, maka bersyukurlah. Wa betuliya fasobaro, dan barang siapa yang diberikan ujian bersabarlah. Wa dzalama wa zulima faghfara, dan barang siapa yang dizalimi maka maafkanlah. Wa dzalama fastaghfara, dan barang siapa yang melakukan zalim maka mohon ampunlah. Man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa betuliya fasobaro, ketika diberikan ujian maka bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diem aja. Nggak boleh kopi ya Bu ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, pasti akan kami berikan ujian, bisyai'in, dalam segala perkara apapun. Bagi orang-orang yang beriman Allah akan berikan, dan pasti, lamnya itu lam pasti, dan akan terjadi. Di antaranya ada 5 yang Allah akan berikan ujian kepada kita. Yang pertama, minal khauf, Allah akan berikan ujian kepada orang-orang yang beriman, tidak lain dari rasa ketakutan. Walju, yang kedua dari rasa kelaparan. Wa naqsim minal amwal, yang ketiga dari kekurangan harta. Wal anfus, dan dari diri. Wassamarat, dan dari kekurangan tumbuh-tumbuhan, segala macam pepohonan, tanaman-tanaman rusak, itu Allah akan berikan ujian. Dari rasa lapar kita alami, Pak. Rasa lapar, rasa takut kita alami. Kemarin Covid rasa takut, walju rasa kelaparan pernah kita alami. Di Cirebon pernah makan nasi aking, bekas makanan bebek, pernah, saking beras begitu mahal. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, Bu ya. Sekarang luar biasa, dolar sampai tembus hampir 17.000. Wassamarat wal anfus, wal anfusi wassamarat, kekurangan diri. Di antaranya adalah kita diambil oleh Allah, keluar dari dunia, meninggal dunia, minimal sakit dan sebagainya. Wassamarat, dan kekurangan tanam-tanaman. Tidak pernah yang namanya subur, paceklik di mana-mana, hama datang menggoda, dan segala macam yang ada kita pernah saksikan dan kita alami. Maka yang kita alami itu ujungnya harus wabasyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Mengapa disebutnya wabasyiris sabirin? Karena dari ayat tersebut dilanjutkan, orang-orang yang sabar itu selalu alladzina idza asabathum musibah, ketika tiba kepadanya musibah, orang-orang yang sabar dan dekat dengan Allah selalu mengatakan istirja. Apa itu istirja? Kalimat-kalimat kembali dengan menyebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang beriman seperti itu, Pak, musibah apapun kuat menghadapinya. Nah, ini munafik rada beda. Ketika didatangkan oleh Allah yang namanya musibah, ketika didatangkan oleh Allah yang namanya azab, maka mereka menyatakan summa ja'uka, mereka datang kepadamu yahlifuna billah, sambil bersumpah atas nama Allah, tidak lain adalah in aradna, tidaklah kami kehendaki wahai Allah illa ihsana, kecuali perdamaian, wa taufiqa, dan kerukunan. Nggak mau tuh hancur dan sebagainya.
Ulaikal ladzina ya'lamullaha fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah fi qulubihim, isi hati mereka berupa kemunafikan dan kedustaan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka dengan memberi mereka maaf. Wa'idhum, dan berilah mereka nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ketika berdebat pun, ketika menentang pun, billati hiya ahsan, dengan kebaikan kita menentangnya. Insyaallah yang seperti itu akan membawa ketenangan buat kalian semua. Wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha, serta katakanlah kepada mereka tentang anfusihim, diri mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang dalam, perkataan yang berbekas, supaya mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa Pak ya kalau kita nasihatin orang itu dengan kekerasan, nggak bisa. Kita nasihatin orang itu dengan memukul, nggak bisa. Kata baginda Nabi, salah sumarrotin la tujadu illa fil karim. 3 golongan yang gak bakal ketemu, golongan ketiga ini, 3 golongan tersebut, illa fil karim, kecuali orang itu mempunyai kemuliaan. Apa itu? Yang pertama, al ihsanu ilal musiin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua, wal afu amman zolamah, pemaaflah kepada orang yang berbuat zolim. Wal badlu liman haromah, dan dermawanlah kepada orang yang berbuat kikir. Susah ini Bu ya. Al ihsanu ilal musiin, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini Rasul lakukan. Ditimpuki tiap mau sholat subuh, make kotoran onta, make batu-batu kerikil diludahi sampai 3 hari subuh. Keempat harinya yang nimpukinya nggak ada. Rasul nanya paling pertama, wahai sahabatku, kemana ini langganan saya? Ternyata yang nimpukinya sakit, dan Rasul yang paling pertama menjenguknya. Subhan. Wal afu amman zolama, pemaaf kepada orang-orang yang zalim. Rasul ketika pergi ke Taif, kata Siti Khadijah, wahai suamiku, kalau memang susah dakwah di Mekah, mungkin ke saudaraku, ke pamanku di Taif, mungkin agak diterima dakwahmu. Rasul nurut apa kata Siti Khadijah, istri tercinta beliau. Ternyata pas di Taif Rasul dianggap gila. Ditimpuki, belum dakwah doang, ditimpuki sampai berlumuran darah kakinya. Rasul akhirnya keluar dari Taif dan duduklah termenung di bebatuan padang pasir yang tandus. Malaikat Jibril langsung turun dengan mengatakan dan marah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, tangan kanan saya sudah ada Jabal Uhud. Apakah perlu untuk dihancurkan ini Taif dan Raja Taif dan antek-anteknya? Apa kata Kangjeng Rasul? Jangan wahai malaikat, karena mereka belum mendapatkan hidayah.
Rasul mengangkatkan kedua tangan, Allahumma hdi qaumi fahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka belum mengetahui. Yang zalim Rasul maafkan, yang berbuat jahat Rasul berbuat baik. Inilah yang mulia akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal badlu liman haramah, dermawan kepada orang yang pelit. Rasul mah bukan dermawan kepada yang pelit doang, Bu, kepada yang ngehina Rasul dermawan. Pernah saya sampaikan ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada pengemis Yahudi Madinah. Itu pengemis Yahudi Madinah tiap hari mencerca Rasul, tiap hari menghina baginda Nabi. Setiap lewat, yang lewat di depanku, jangan dengar omongan Muhammad bin Abdullah. Dia adalah nabi palsu, dia adalah Rasul tukang tipu. Jangan dengerin omongannya. Itu pengemis Yahudi Madinah tiap hari menghina baginda Nabi, akan tetapi tiap hari Rasul bersedekah kepadanya. Akhirnya Rasul wafat. Dan apa yang terjadi ibu dan bapak? Ketika wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar langsung bertanya setelah wafat Rasul kepada istri Rasul, kebenaran putri tercinta beliau. Ya Aisyah, wahai Aisyah anakku, apakah aku sudah melaksanakan semua yang dilakukan oleh baginda Nabi? Karena engkau lebih tahu sebagai istri beliau. Apa jawab Siti Aisyah? Wahai ayah, ayah sudah melakukan semuanya. Kesunahannya dan syariat-syariatnya ayah sudah lakukan. Cuman satu ayah yang belum engkau lakukan. Apa itu wahai anakku? Setiap hari Kangjeng Rasul membawa makanan ke pasar Madinah, memberi makanan kepada pengemis Yahudi yang buta, dan setiap hari aku yang membikinkan makanan tersebut. Mendengar hal tersebut, maka Abu Bakar Siddiq bilang, wahai anakku, buatkan makanan apa yang dilakukan seperti Rasul, saya akan melaksanakannya. Dibuatlah makanan yang seperti diberikan kepada Kangjeng baginda Nabi. Ditaruhlah di lantang, dibawalah ke pasar Madinah, dan di sana ada pengemis buta Yahudi yang ketika itu terus-terusan menghina baginda Nabi. Beres yang namanya ngemis sambil menghina Rasul, Abu Bakar Siddiq datang. Apa yang terjadi hadirin? Ternyata Abu Bakar Siddiq langsung memberikan makanan, langsung yang namanya tangannya memasuki ke mulutnya. Karena pengemis ini buta, akhirnya ditepis. Siapa ini? Saya siapa? Yang biasa itu wahai Fulan. Oh, yang biasa mah nggak begini ngasih makanannya. Yang biasa mah ketika ngasih makanan ke mulut saya, itu selalu dihaluskan dulu supaya saya gampang mengunyahnya. Dan yang biasa mah yang memberikan makanan itu tangannya wangi, sampai seminggu wanginya tidak akan hilang-hilang. Ini mah bukan yang biasa. Apa yang terjadi hadirin? Kucurlah air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan,
wahai Fulan, memang saya bukan yang biasa. Terus siapakah engkau? Saya adalah sahabatnya yang biasa sudah wafat. Siapakah yang biasa itu? Wahai sahabatnya, wahai engkau. Dan engkau siapa namanya? Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang biasa itu tidak lain pemimpin umat sedunia, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mendengar nama Kangjeng baginda Nabi, maka ketika itu langsung kucurlah air mata pengemis buta Yahudi dengan mengatakan, "Ya Abu Bakar, sungguh luar biasa pemimpinmu, sungguh luar biasa akhlak pemimpinmu wahai Abu Bakar. Padahal setiap hari saya hina beliau, saya caci beliau, saya anggap nabi palsu, saya anggap rasul tukang tipu. Tapi setiap hari pula, setiap pagi pula dia memberikan makanan kepada saya tanpa berhenti. Untuk itu wahai Abu Bakar, pegang tangan saya, bimbing saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhan. Ibu dan hadirin bapak-bapak, inilah baginda Nabi, al-ihsan ilal musiin wal afu amman dolama wal badlu liman haroma. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, pemaaf kepada yang zalim, dan dermawan kepada yang kikir. Subhanallah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul illa liyuta'a biidznillah, kecuali untuk ditaati. Kemarin kita bahas atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak ada ayatnya wa atiu ulil amri? Karena ulil amri itu ibu dan bapak bisa salah. Karena ulil amri itu bapak dan ibu bisa maksiat, bisa nggak adil, bisa togut, bisa dolim. Ya, maka kalimatnya tidak ada ati'u, tapi yang ada ati'u-nya tidak lain hanya Allah dan Rasul. Ati'u di sana kalau ngaji nahwu shorof itu adalah fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Taati kepada Allah hukumnya wajib, taatilah kepada Rasul pun hukumnya wajib. Kenapa wa ulil amri minkum tidak ada ati'unya? Karena ulil amri itu bisa salah, karena ulil amri itu bisa tagut, karena ulil amri itu bisa curang, karena ulil amri itu bisa zalim, maka kalimatnya tidak ada ati'u di dalamnya. Maka untuk itu Rasul diutus ke dunia ini untuk ditaati, untuk liyuta'a biiznillah, untuk ditaati atas izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka,
ja'uka maka datanglah kepadamu, fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul, dan memohon ampunlah kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Bu, Pak, ini bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Kata ulama Buya, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'ati tazid. Bukanlah hari raya itu dengan pakaian-pakaian yang baru, bukanlah hari raya itu dengan sarung yang baru, bukanlah hari raya itu dengan koko yang baru, bukanlah hari raya itu dengan sendal dan sepatu yang baru, bukanlah hari raya itu dengan tas-tas yang baru, bukanlah hari raya itu dengan peci yang baru, walakinnal aid liman ta'ati tazid. Akan tetapi hari raya itu yang jatuhnya di bulan Syawal, ta'ati tazid, dengan ketaatan kita, peningkatan ketaatan kita kepada Allah yang bertambah. Amin ya robbal. Jadi ngajinya alhamdulillah kudu nambah. Bu, masjid udah di AC-in nih, kudu nambah, kudu betah ngajinya. Amin ya. Masjid udah karpetnya warna biru, insya Allah nggak boleh ngopi. Kopinya habis kata Kiai. Kudu nambah kita ya ketaatan kepada Allah, bukan nambah baju baru, nambah taat. Namanya Syawal. Terus kata ulama, Syawal itu hurufnya 4. Nih Pak, ini masuk ke dalam idzalamu anfusahum. Ya, sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka. Nih ibu dan bapak, Syawal itu hurufnya 4. 1 shin, 2 waw, 3 alif, 4 lam. Shin mempunyai makna syarafatun. Syarafatun mempunyai arti kemuliaan. Bulan Syawal ini adalah bulan kemuliaan, karena ketika kita masuk bulan Syawal, setelah dibakar dan digodok di bulan Ramadan, berpuasa selama 1 bulan penuh, siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih bersama. Ketika kita mencapai kemenangan di hari yang fitri, Allah muliakan kita sebagai hambanya dengan ghafarallahu dunubahu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita sesuai dengan sabda baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Allah muliakan hambanya karena sesudah Ramadan Allah bersihkan kita dari segala dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, wau. Apa makna wau? Wiqayatun. Wiqayatun artinya pemeliharaan. Bulan Syawal adalah bulan pemeliharaan. Pemeliharaan apa hadirin? Pemeliharaan silaturrahim. Banyak ibu dan bapak pulang kampung ketika mau lebaran. Untuk apa? Merajut silaturahmi, belain naik laut.
belain naik darat, belain naik udara, baik kapal, baik pesawat, baik bus, baik mobil dan yang lainnya, hanya untuk merajut tali silaturahmi. Insya Allah ibu dan bapak ketika ngebelain untuk silaturahim, mamasa biziyaratil walideh, barang siapa yang berjalan untuk ziarah ke makam orang tuanya, untuk bersilaturahmi kedua orang tuanya, kataballahu lahu bikulli khitwatin, setiap langkahnya Allah akan tulis mi'ati hasanatin 100 kebaikan, wa maha anhu mi'ati sayyiatin, Allah akan hapus 100 kesalahan, wa rafa'alahu mi'ati darajatin, dan Allah akan angkat 100 tingkatan derajat kepadanya. Amin Pak. Amin Bu. Kalau pulang yang paling jauh nih. Aduh, Masya Allah. Kalau kita rajut silaturahim ke tetangga, kita nggak pulang kampung, Rasul menguatkan dalam sabdanya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin berkah rizkinya, barang siapa yang ingin panjang umurnya, maka rajutlah tali silaturahim. Insya Allah kita nanti akan melaksanakannya. Setelah pengajian selesai, kita saling memaafkan antar sesama. Insya Allah kita akan berkah rizki dan berkah semuanya, dan Allah akan panjangkan umur kita. Amin ya robbal. Dan yang ketiga apa Bu? Alif. Ilmu nih. Apa itu alif? Alif mempunyai makna ulfatun, syawal, shin syarafatun, waw wiqayatun, alif ulfatun. Apa itu ulfatun? Ulfatun artinya persaudaraan. Bulan Syawal ini bulan persaudaraan. Yang tadinya marah, datang Syawal jadi ramah. Yang tadinya menghina, datang Syawal jadi mencinta. Yang tadinya memukul, datang Syawal akhirnya merangkul. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya sesungguhnya mukmin yang satu dengan yang lainnya bersaudara, fa aslihu, maka berbaik-baiklah kalian, baina akhwaikum, di antara saudara kalian, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Bu, kita semua bersaudara. Walaupun tidak sedarah, ini adalah saudara seakidah. Al-muslimu al-mu'minu al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'do. Muslim yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, di antara yang lain saling membutuhkan. Teman kita sakit, kita pun ikut sakit. Teman kita sehat, kita pun ikut sehat. Itulah muslim yang sejati namanya. Dan yang terakhir, Syawal ditutup dengan lam. Lam mempunyai makna lutfatun. Lutfatun mempunyai arti kelembutan. Hati yang keras jadi lembut. Di bulan Syawal mah Pak ya, hati yang keras kayak batu jadi lembut. Kenapa jadi lembut? Karena kita semua saling memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40,
barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada seseorang, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepadanya. Minta maaf mudah, memaafkan itu susah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang selalu memaafkan, karena hati kita di bulan Syawal penuh dengan kelembutan. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair lawajadullaha tawwabar rahima. Tentulah akan mereka temui Allah yang maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Allah saja menerima taubat hamba-hambanya, masa kita selaku makhluknya tidak memaafkan kesalahan saudara kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit tambahan Ibu dan Bapak, tadi Pak Haji Mahyudin amanat untuk menyampaikan tentang sujud sahwi. Bapak Ibu, bacaan sujud sahwi ketika kita lupa dalam rukun sholat, malah kata Imam Syafi'i, kita lupa kunut pun itu wajib sujud sahwi. Bacaannya subhana la yanamu wa la yasu. Setelah mau uluk salam, kita sujud 2 kali. Subhana la yanamu wa la yasu. Subhana la yanamu wa la yasu. Artinya apa? Subhana, maha suci engkau, la yanamu, yang tidak pernah tidur, wa la yashu, dan tidak pernah lupa. Ya, bacanya seperti itu. Abah Haji Mahyudin. Subhana la yanamu wa la yashu, ketika lupa dalam rokaat, ketika lupa dalam yang namanya pelaksanaan rukun-rukun sholat, maka kita melaksanakan tidak lain sujud sahwi. Kalau misalkan tidak melaksanakan kunut, kata Imam Syafi'i mah wajib sujud sahwi. Kalau Maliki kan beda lagi ya. Itu penjelasannya tentang sujud sahwi. Setelah tahiyat beres, fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi. Lupa nih, takutnya lupa nih sujud sahwi. Ya. Subhana la yanamu wa la yashu, duduk lagi, subhana la yanamu wa la yashu, selesai duduk baru uluk salam. Maha suci engkau ya Allah, yang tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah lupa. Itu makna dari sujud sahwi. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta Fatihah khusus untuk Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Triyadi, yang saat ini tidak hadir karena beliau masih perlu istirahat. Kemarin dipasang ring. Kita doakan
dengan barokah Fatihahnya. Ya, dan Pak Ajit, kata Pak Kiai Pendi, Pak Ajit jamaah kita, jamaah Lipo Al Hidayah sedang dirawat. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakit-penyakitnya. Ketua DKM Allah sembuhkan seperti sedia kala. Pak Ajit Allah sembuhkan seperti sedia kala, bisa hadir di majelis-majelis ilmu seperti yang kita hadir saat ini tanpa ada halangan dan rintangan apapun, bisa berkumpul bersama kembali dengan kita di majelis yang mulia. Ala hadiriyah walikulli niyatin salihah. Allahumma inna nas'alukal afiyah adhibil ba'sa rabban nas. Isbi ya Allah, isbi ya Allah, isbi ya Allah, anta syafi, la shifaa illa shifauk, la yughadir saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salawat salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya wal karami ya ailal judi wal karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani kami, wabil khusus jamaah kami di Masjid Al-Hidayah ini. Kuatkan jiwa dan raganya, sehatkan jasmani dan rohaninya, agar terus istiqomah ibadah kepadamu dan agar terus hadir ke tempat-tempat pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami di majlis yang mulia ini manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan kau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah ilmu-ilmu kepada kami sebagaimana Engkau bukakan ilmu-ilmu kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikanlah pemahaman kepada kami yang mengaji pagi ini sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabi dan rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan berikanlah ilham kepada kami ya Allah yang mengaji pada pagi ini sebagaimana Engkau berikan ilham kepada para malaikat yang terdekat denganmu. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu kepada kami. Wa yassir lana min abwabil ilmi, jangan kau persulit kami untuk memilikinya. Wala tu'assir lana min abwabil ilmi, mudahkan kami untuk mendapatkannya. Ilman wa fahman wa aqlan wa yakinan bil laili wan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan. Di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Rabb, jikalau kami sampai detik ini selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, ampuni dosanya.
ampuni dosanya dan tempatkan yang layak di sisimu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'aana taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammadin.